Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Baik, anak-anak, Ibu harapkan kalian siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan yang pertama itu, siswa dapat mengemukakan pengertian cinta yang benar terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa dapat merumuskan cara mencintai Al-Quran. Yang ketiga, siswa dapat merumuskan cara mencintai Al-Quran. Baik, itu dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang materi mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian silahkan menyimaknya ya. Baik, cinta. Apa sih itu cinta? Menurut Ibu itu cinta adalah perasaan positif yang kuat dan dirasakan oleh seseorang. Cinta adalah perasaan positif terkuat yang pernah dialami dan dirasakan manusia. Kemudian pengertian cinta atau pengertian cinta yang benar terhadap Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber aturan dalam hukum Islam. Setiap orang Islam harus mencintai keduanya, karena dengan demikian dia akan selalu mengutamakan keduanya di atas yang lain. Kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis akan membuatnya selalu ingin mengetahui lebih dalam ajaran yang terdapat di dalamnya. Sebagai seorang muslim, mencintai Al-Quran dan hadis adalah suatu kewajiban. Perintah mencintai Al-Quran dan hadis banyak dijumpai baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ini dia dalil yang mengatakan mencintai Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Ibu akan membacakannya, kalian menyimaknya ya. Dalil perintah mencintai Al-Quran dan hadis dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum yuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat tersebut menyebutkan bahwa orang yang mencintai Allah haruslah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Allah berarti dia mencintai Al-Quran sebagai kalamnya. Dia pun harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman wahyu Al-Quran. Mengikuti Nabi Muhammad SAW berarti menerima dan mencintai hadis sebagai ajaran-ajaran beliau. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa untuk mencapai iman ada beberapa syarat. Syarat pertama adalah mencintai Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu hadis, melebihi kecintaannya kepada orang lain. Seperti hadis berikut, ada 3 hal yang barang siapa mencapainya, dia akan merasakan nikmatnya. Iman, Allah dan Rasulnya dia cintai melebihi segala-galanya, mencintai orang lain hanya karena Allah, dan membenci kekafiran sebagaimana dia kebenciannya dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan dari Anas bin Malik nomor 15.
Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan cara mencintai Al-Quran dan hadis. Cara yang pertama itu mempunyai Al-Quran sebagai kitab yang penuh istimewa. Yang kedua, menjadikan keduanya sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada orang lain sebagai pedoman hidup. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan perlahan, benar, dan penuh perhatian. Yang kelima, berusaha untuk memahami dan mengerti makna dari Al-Quran. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang materi mencintai Al-Quran dan hadis ini. Untuk tugas kalian, nanti Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian membuat pembahasan tentang mencintai Al-Quran dan hadis. Nanti semua informasi yang sudah kalian dapatkan, kalian tulis di lembaran maupun bisa kalian ketik. Nanti hasilnya itu kalian kumpulkan kepada Ibu dan kalian presentasikan ya. Nanti kita sama-sama akan berdiskusi dan membahas tentang materi yang kalian dapatkan. Kemudian nanti Ibu akan menilai hasil dari presentasi kalian ya. Itu saja yang Ibu berikan tugas kepada kalian, kalian bisa mengerjakannya. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang materi mencintai Al-Quran dan hadis ini. Ibu harapkan materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, itu dulu materi yang Ibu sampaikan. Sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.